Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi teorema limit dalam teknik sipil yang beranggotakan ada Kaila Adelia Malawat, Lintang Novita Anggraini, dan Zilina Salsabila. Pendahuluannya itu, fungsi trigonometri adalah salah satu konsep matematika yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk teknik sipil. Dalam presentasi ini akan dibahas tentang penerapan fungsi trigonometri pada teknik sipil. Berikut adalah pengertian teori limit. Teori limit adalah konsep matematika yang digunakan untuk menganalisis perilaku fungsi pada titik tertentu. Nah, dalam teknik sipil itu teori limit digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kestabilan struktur bangunan. Selanjutnya di sini ada penerapan trigonometri pada konstruksi jembatan. Yang pertama, pengukuran sudut dan jarak. Trigonometri digunakan dalam pengukuran sudut dan jarak untuk memastikan keakuratan dalam perencanaan dan konstruksi jembatan. Yang kedua, ada penerapan trigonometri pada perencanaan bangunan. Dalam perencanaan bangunan, trigonometri digunakan untuk menghitung kemiringan jembatan dan menentukan sudut kemiringannya. Yang ketiga, penerapan trigonometri pada konstruksi jembatan. Dalam konstruksi jembatan, trigonometri digunakan untuk menghitung panjang dan lebar jembatan serta memastikan kestabilannya. Yang keempat, penerapan trigonometri pada perencanaan jalan. Trigonometri juga digunakan dalam perencanaan jalan untuk menghitung kemiringan jalan dan menentukan sudut kemiringannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri dasar. Fungsi trigonometri adalah fungsi matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga. Fungsi-fungsi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk teknik sipil. Berikut ini beberapa fungsi trigonometri yang sering digunakan. Yang pertama ada sinus, yaitu panjang sisi depan atau panjang sisi miring. Lalu ada kosinus, panjang sisi samping atau panjang sisi miring. Ada tangent, panjang sisi depan atau panjang sisi samping. Selanjutnya ada kosekan, yaitu panjang sisi miring atau panjang sisi depan. Ada sekan, panjang sisi miring atau panjang sisi samping. Yang terakhir ada kotangen, panjang sisi samping atau panjang sisi depan. Berikut adalah contoh soal pertama. Sebuah gondola pembersih kaca dari ketinggian gedung 125 meter, posisi benda setelah T detik dinyatakan sebagai posisi F. T 125 dikurang 5 T M meter dari permukaan tanah. Hitunglah kecepatan gondola setelah 2 detik saat dia turun. Nah, di sampingnya adalah penjelasannya atau jawabannya. Jawabannya adalah F dalam kurung 2 ditambah delta sama dengan 125 dikurang 5 dalam kurung 2 ditambah delta pangkat 2 sama dengan 5 delta dikurang 20 delta ditambah 105. Dan F dalam kurung 2 sama dengan 125 dikurang 5 dalam kurung 2 pangkat 2 sama dengan 125 dikurang 20 sama dengan 105. Maka V sama dengan limit delta sampai dengan 0. F dalam kurung 2 ditambah delta dikurang F dalam kurung 2 di per delta sama dengan limit delta sampai dengan limit delta mendekati 0 min 5 delta pangkat 2 dikurang 20 delta ditambah 10 delta dikurang 10 delta per delta. V sama dengan limit delta mendekati 0 min 5 delta pangkat 2 dikurang 20 delta per delta sama dengan limit delta mendekati 0 dalam kurung min 5 delta dikurang 20
sama dengan min 20 meter per detik. Jadi kecepatan benda sesaat setelah detik kedua adalah minus 20 meter per detik. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Disebutkan soalnya, sebuah jembatan memiliki panjang 60 meter dan ketinggian tiang penyangga sebesar 20 meter. Tentukan sudut elevasi dari ujung jembatan ke tiang penyangga. Dalam segitiga siku-siku, sin dari sudut elevasi adalah sama dengan perbandingan antara sisi segitiga yang berseberangan dengan sudut tersebut dan sisi miring. Dalam hal ini, sin dari sudut elevasi adalah sama dengan perbandingan antara ketinggian tiang penyangga dan panjang jembatan. Jadi di sini tuh sin ketinggian atau panjang jembatan. Sin 8 sama dengan 0,4. Kita dapat mencari nilai sudut elevasi 8 sebesar 23,58 derajat. Di sini selanjutnya ada contoh soal yang ketiga. Jenny menatap sebuah pohon yang berjarak 13 meter dari tempat ia berdiri. Tinggi Jenny adalah 168 cm. Jika sudut elevasi di tempat Jenny berdiri sebesar 50 derajat, hitunglah tinggi pohon yang ada di hadapannya. Sin 50 derajat yaitu 0,7, cos 50 derajat yaitu 0,6, dan tan 50 derajat yaitu 1,1. Nah, di sini kita bahas pengetahuan jarak Jenny dari pohon X adalah di 13 meter. Tinggi Jenny T adalah 168 cm. Sudut ketinggian tempat Jenny berdiri A adalah 50 derajat. Ditanyanya berapa tinggi pohon. Sehingga jika tinggi pohon sama dengan tinggi Jenny ditambah tinggi H, maka persamaan H sama dengan H per X. Jadi tan 50 derajat sama dengan H per 13 meter. H sama dengan 13 meter dikali tan 50 derajat. Tinggi sama dengan 13 meter dikali 1,1. Tinggi sama dengan 15,4 meter. Lalu tinggi pohon sama dengan tinggi Jenny ditambah tinggi H. Tinggi pohonnya yaitu 1,68 meter ditambah 15,4 meter. Tinggi pohonnya yaitu 17,1 meter. Jadi tinggi pohon yang sedang dilihat oleh Jenny adalah 17,1 meter. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dalam teknik sipil, fungsi trigonometri sangat penting untuk menyelesaikan berbagai macam masalah terkait dengan perhitungan sudut dan jarak. Dengan memahami konsep dasar fungsi trigonometri dan penerapannya dalam teknik sipil, kita dapat menghasilkan solusi yang akurat dan efisien. Contoh soal yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bagaimana fungsi trigonometri dapat digunakan dalam situasi nyata, dan solusinya dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks dalam teknik sipil. Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang fungsi trigonometri sangat penting bagi para profesional dan mahasiswa teknik sipil. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.